meninggal di saat kayak gini. Siapa yang bakal jawabin soal ujian kelulusan kau kalau kayak gini? Masa nggak lulus sih dari sekolah ini? Gara-gara aku nggak bisa jawab soal ujiannya. Yes! Kelihatannya kamu perlu bantuan ya, Vel. Parah? Nggak ya? Aku nggak perlu bantuan dari kamu. Aku nggak perlu ditolongin sama pengkhianat kayak kamu. Yakin, Vel? Emangnya ada yang menolongin kamu lagi, Vel? Orang-orang itu udah pada benci kamu, Vel. Yes, gak usah banyak omong ya kamu, Bara. Yes, emangnya kamu bisa bantuin aku? Bisa lah, jawabin soal ujian kelulusan aja kan? Itu mah gempil, Vel. Yes, emangnya kamu pintar, Bara? Emangnya kamu yakin bisa membuat aku lulus dari SD negeri swasta? Vel, aku itu emang gak pintar-pintar banget, Vel. Tapi aku bisa jamin kok kalau kamu bakal lulus dari SD negeri swasta. Misalkan ada masalah duit itu gampang, Bara. Aku itu punya banyak duit. Kamu tahu sendiri kan kalau aku adalah sultan paling kaya di SD negeri swasta. Emangnya berapa kamu bisa ngasih aku, Vel? Kalau sedikit sih, aku gak mau ya bantuin Vel. Tenang aja, aku bisa kok ngasih kamu 100 juta. Gimana? Cukup kan? 100 juta? Cukup lah, Vel. Lebih dari cukup itu, Vel. Oke, deal ya. Kamu bakal jawabin soal ujian kelulusanku. Deal, Vel. Akhirnya dapat 100 juta. Dasar rakyat jelata. Bisa gak duit aja udah seneng banget. Gak ditolongin, songong banget lagi. Apa-apa deh, yang penting aku dapat 100 juta dari Feli. Akhirnya ada juga ya yang mau jawabin soal ujianku nanti. Sekarang aku bisa tenang. Aku yakin aku masih bisa lulus dari SD negeri swasta. Nanya sekarang ngapain ya? Sampai dulu ah. Feli kelihatannya happy banget ya. Iya, nggak ada sedih-sedihnya. Padahal saudara tirinya baru aja meninggal kan. Feli emang licik banget. Dia emang jahat banget orangnya. Waktu ini aja aku bener-bener gak habis pikir sama kelakuannya Feli. Maksud kamu, Put? Waktu itu kamu ngomongin apa sih, Put? Jadi sebenarnya waktu Kayla hampir meninggal dunia, aku sama Feli ada di dekatnya Kayla waktu itu. Kalian tahu apa yang bikin aku gak habis pikir sama Feli? Waktu Kayla lagi sekarat di jalanan, Feli dan papanya malah ninggalin Kayla, bukan malah nolongin Kayla. Apa? Ya ampun, jahat banget sih si Feli itu. Kok bisa ada orang kayak dia sih di dunia ini? Tega banget sih Feli itu. Sebelumnya Kayla sempet cerita sama aku. Dia lagi kabur dari rumahnya Feli gara-gara dia udah gak kuat sama Feli. Akhirnya karena dia kabur dari rumah Feli, dia ketabrak mobil di jalanan. Jadi secara gak langsung Feli dong penyebab Kayla ketabrak. Dan Feli sekarang kelihatan seneng-seneng aja. Makanya aku kesel banget sama Feli. Kayla pasti gak bakal diem aja dari atas. Dia pasti bakal balesin dendamnya ke Feli. Kalau aku jadi Kayla ya, aku pasti bakal balas dendam ke Feli. Iya, aku juga. Aku pasti bakal bikin Feli hancur dan menderita. Udah teman-teman, kita fokus aja yuk sekarang buat belajar ujian kelulusan biar kita bisa lulus dari SD. Yuk. Ya ampun, lucu banget loh selfie-nya. Cantik banget.
banget loh aku. Sih, aku kan sultan paling cantik di SD negeri swasta. Ya ampun, Hana sekarang ngapain lagi ya? Belanja mewah kali ya? Tadi kan aku dikasih duit yang banyak sama papa. Aku bakal ke mall mewah yang ada di dekat rumahku hari ini. Pak, itu di depan rumah kok banyak banget ada orang, Pak. Itu mereka ngapain, Pak? Oh, itu masyarakat yang butuh pertolongan, Nak. Butuh pertolongan? Semenjak papamu jadi pejabat tertinggi di kota ini, papamu itu ngebuat program bantu rakyat, Nak. Untuk ngebantu rakyat yang lagi kesusahan. Wah, banyak juga ya yang butuh pertolongan. Itu papa pakai duit pemerintah, Pak, buat nolongin mereka. Ya enggak lah, Nak. Papa pakai duit papa sendiri. Lumayan, Nak, buat ngebantu ngabisin duit keluarga kita, Nak. Iya, Nak. Kamu tahu sendiri kan, duit keluarga kita itu banyak banget, Nak. Papamu itu sengaja bikin program ini biar duit keluarga kita tuh makin berkurang banyak, Nak. Wah, jadi sama-sama untung ya, Pak. Papa banyak keluar uang, rakyat juga terbantu. Papa juga nggak bikin program ini. Soalnya dulu waktu kota ini dijabat sama papanya Feli, rakyat itu nggak pernah ditolong sama sekali. Duitnya malah dikorupsi sama dia. Keluarga Feli mah emang jahat banget, Pak. Mereka tuh mana pernah mikirin orang. Mereka mah cuma mikirin diri sendiri. Untungnya aja papanya Feli itu udah di penjara seumur hidup. Jadi nggak bakal ada lagi yang ganggu keluarga kita. Iya, Mah. Selamat pagi, Pak Raja. Iya, asisten. Bagaimana dengan rakyat yang butuh pertolongan tadi? Itu semuanya sudah dibantu, asisten. Sudah, Pak Raja. Dari hasil program bantu rakyat hari ini, Pak Raja berhasil menghabiskan 368 miliar. 368 miliar? Iya, Pak Raja. Kurang banyak, asisten. Harusnya bisa keluar lebih banyak lagi. Per hari itu minimal harus habis 1 triliun ya, asisten. Terus apa yang harus saya lakukan, Pak Raja? Bantu rakyat lebih banyak lagi, asisten. Target per hari harus habis 1 triliun. Kalau nggak habis 1 triliun, nanti duit saya semakin menumpuk, asisten. Jadi lebih baik duitnya itu dipakai untuk membantu rakyat. Baik, Pak Raja. Nanti saya akan keliling untuk mencari rakyat yang butuh pertolongan. Terima kasih, asisten. Ternyata uang yang keluar hari ini belum banyak. Papa jadi kepikiran, Mah. Sabar, Pak. Nanti juga bakal memenuhi target kok, Pak. Semangat ya, Pak. Iya, Mah. Makasih ya, Mah. Oh ya, Pak Raja. Pak Raja dan keluarga diundang untuk makan malam hari ini. Saya dan keluarga? Undangan dari siapa ya, asisten? Untuk undangannya dari Pak Suryo Mandala, pejabat tertinggi di negara ini. Papanya Raffin. Kamu kenal, Nak? Iya, Mah. Anaknya Pak Suryo, Raffin. Dia baru aja masuk di sekolahku, Mah. Kamu satu sekolah sama anaknya Pak Suryo? Dia gimana di sekolah, Nak? Baik. Kalau dari penglihatan Putri sih, Raffin itu sepertinya orang yang kurang baik, Pak. Dia itu terlihat sombong dan angkuh. Tapi itu cuma perasaannya Putri aja. Soalnya Putri belum kenal dia lebih jauh. Jadi semoga dia itu sebenarnya orang yang baik. Semoga ya, Nak. Ya sudah, yang penting kita datang dulu hari ini. Asisten, konfirmasi kehadiran saya dan keluarga saya ke Pak Suryo. Baik, Pak Raja. Saya akan konfirmasi kehadiran Pak Raja ke Pak Suryo sekarang. Saya permisi ya, Pak Raja. Semuanya siap-siap ya. Sore ini kita bakal ke rumahnya Pak Suryo Mandala, pejabat paling tinggi di negara ini. Wah, lelah sekali habis dari Jepang. Nonton berita dulu deh. Selamat siang pemirsa, kali ini saya sudah berada di depan gedung pemerintahan Kota Jakawarna. Dan di sebelah saya sudah berdiri pejabat tertinggi Kota Jakawarna. Selamat siang Pak Yudi Baskoro Naraka. Selamat pagi. Yudi? Baik Pak Yudi, di sini saya ingin menanyakan tentang berita yang sedang... Papa udah pulang. Papa lagi nonton apa, Pak? Ini mah, Yudi lagi diwawancarain. Yudi? Papa ya Feli? Ya ampun, ngapain lagi itu dia, Pak? Apa benar Pak Yudi?
pejabat-pejabat di kota Jakawarna mendapatkan gaji dan tunjangan tambahan, dan salah satunya itu adalah tunjangan rumah yang besarnya selama 50 juta rupiah. Apa benar? Iya benar. Menurut Bapak Yudi, apa tanggapan Bapak terhadap pejabat di kota Jakawarna yang mendapatkan tunjangan rumah sebesar 50 juta? Ya, tanggapan apa ya? Emang harus ada yang ditanggepin? Ada yang salah dari tunjangan 50 juta itu? Malah ya, tunjangan itu termasuk kecil bagi pejabat kayak saya. Kebutuhan rumah saya ya, itu jauh lebih besar sebenarnya. Sehari itu kebutuhan rumah saya 3 juta, dikali 30, 90 juta. Ya jadi tunjangan 50 juta, itu termasuk kecil bagi pejabat kayak saya. Ya, seperti yang kita tahu Pak Yudi, kalau ada banyak rakyat yang sekarang itu lagi kesusahan Pak Yudi. Ada banyak rakyat yang hanya mendapatkan gaji ratusan ribu per bulan, dan ada rakyat yang masih belum mendapatkan pekerjaan sampai saat ini. Dan menurut Bapak, apa tunjangan rumah sebesar 50 juta itu tidak dialokasikan saja kepada rakyat-rakyat yang membutuhkan? Ya, jangan samain kami dengan rakyat seperti itulah, Mbak. Kita beda, Mbak. Tidak masuk di logika itu. Kita harus berjuang sangat keras loh, Mbak, agar bisa ada di posisi ini. Jadi tolong ya, Mbak, jangan samakan pejabat seperti kami dengan rakyat-rakyat seperti itu. Oh, Yudi. Padahal dia itu dipilih sama rakyat kan? Tapi kok dia nggak ada peduli-pedulinya ya sama rakyat? Ternyata Yudi itu nggak cuma jahat sama kita ya, Pak. Ternyata sama rakyat juga jahat banget ya dia, Pak. Ma, Papa pengen deh rasanya jadi pejabat. Papa pengen gantiin Yudi jadi pejabat tertinggi di kota Jakawarna ini. Kalau Papa jadi pejabat ya, Mah, Papa nggak bakal terima gaji sama sekali. Malah penghasilan Papa sebesar 10 triliun bakal Papa bagi-bagiin ke rakyat supaya kota ini makin sejahtera, Mah. Papa serius, Pak. Serius lah, Mah. Nanti ya, rakyat di kota Jakawarna ini bakal dapat duit 10 juta per bulan, yang dimana itu bukan dari pajak, tapi dari penghasilan kita, Mah. Supaya uang kita tuh bisa berkurang, Mah. Ide yang bagus itu, Pak. Kita jadi bisa ngurangin penghasilan kita. Tapi, Pak, kalau Papa terjun ke politik, Papa nggak takut, Pak? Di situ kan bahaya banget, Pak. Papa tahu sendiri kan dunia itu seperti apa. Enggak, Mah. Kalau kota ini dipimpin sama orang-orang seperti Yudi, kota ini nggak bakal maju, Mah. Harus ada orang yang benar yang memimpin kota ini. Dan Papa bakal jadi salah satunya. Papa...